Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang zakat harta syirkah. Harta syirkah itu adalah harta kerjasama atau harta gabungan dari A dicampur hartanya dengan si B. Nah, zakatnya apabila barang tersebut adalah hal yang wajib dizakati, zakatnya seperti apa? Nah, ini yang dibahas dalam bab syirkah, zakat syirkah. Langsung saja dari segi pengertian. Jadi, zakat harta kerjasama atau syirkah berarti menzakati dua harta yang wajib dizakati. Jadi ada dua harta yang wajib dizakati dan dimiliki dua orang yang berkewajiban zakat dan dimiliki oleh dua orang dengan tujuan syirkah maupun yang lainnya. Ini dari segi pengertiannya zakat syirkah itu apa. Terus pembagiannya, zakat syirkah ini terdapat dua macam. Yang pertama zakat syirkah khiltah iyan, khiltah iyan dan khiltah mujawarah. Yang kedua, harta syirkah ini terdapat dua macam. Pertama yang disebut khiltah iyan atau syuyu, yang berarti harta kerjasama tersebut satu jenis dan bercampur tanpa bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi dua orang ini mempunyai hartanya ini satu jenis saja, satu jenis yang wajib dizakati dan tercampur sehingga tidak bisa dibedakan ini milik si A, ini milik si B, itu nggak bisa karena tercampur. Tapi harta tersebut wajib dizakati. Nah, ini adalah definisi dari khiltah iyan. Kedua orang yang bekerja sama hanya memiliki bagian yang tidak ditentukan dari harta tersebut. Bagiannya tidak bisa ditentukan. Ini seperti ada dua orang yang bekerja sama membeli seekor kambing. Jadi misalkan si A membeli 10 ekor kambing, si B membeli 10 ekor kambing. Ketika dicampur beranak-anak sampai satu nisab, misalkan 40 ekor kambing. Bercampur, tidak bisa dibedakan ini milik si A, ini milik si B. Nah, zakat yang dikeluarkan dari kambing ini dinamakan zakat khiltah iyan atau syuyu. Paham ya? Tidak bisa dibedakan ini milik si A, ini milik si B. Adapun yang kedua adalah khiltah mujawarah atau awsaf, atau yang berarti harta kedua orang tersebut masih bisa dibedakan. Yang kedua ini hartanya itu bisa dibedakan antara ini milik si A, ini milik si B. Bagaimana zakatnya nanti akan diterangkan. Keseluruhannya hampir sama tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Paham ya bedanya? Kalau misalkan khiltah iyan itu tidak bisa dibedakan harta yang wajib dizakati. Kalau misalkan khiltah mujawarah itu bisa dibedakan. Ini milik siapa, ini milik siapa. Nah, seperti itu. Kemudian cara menzakati harta syirkah. Bagaimana cara menzakati harta syirkah ini? Dalam menzakati harta kerjasama ini, pertimbangan nisab maupun haul dilakukan dengan cara menggabungkan dua harta tersebut. Jadi nisab dan haulnya itu digabungkan dari dua harta tersebut. Makanya disebut syirkah. Nggak bisa zakatnya si A ini sendiri, zakatnya si B sendiri, enggak. Kenapa kok digabungkan? Karena dari awal sudah bertujuan untuk syarikah, untuk bekerja sama dari awal itu. Makanya zakatnya digabungkan menjadi satu. Meskipun bila yang dihitung hanya salah satu maka tidak akan sampai satu nisab, namun bila digabungkan maka akan menjadi satu nisab. Ini berlaku pada dua jenis harta syirkah di atas. Jadi misalkan kalau barang itu andaikan dipisah itu tidak bisa menjadi satu. Si A, miliknya si A dihitung tidak sampai satu nisab. Si B miliknya dihitung tidak sampai satu nisab. Tapi ketika digabungkan karena itu syirkah mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Paham ya? Walaupun kalau dipisah ini nggak mencapai satu nisab jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi tetap dikeluarkan kalau misalkan digabung sudah mencapai nisabnya. Paham ya? Namun dalam perhitungan harta syirkah atau syarikah seperti di atas butuh terpenuhinya beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat ini ada yang perlu dipenuhi kedua jenis syirkah tersebut, yaitu khilthah iyan dan khilthah mujawarah, dan ada yang hanya diwajibkan pada khilthah mujawarah. Kewajiban yang harus dipenuhi keduanya antara lain, yang pertama, kedua harta berjenis sama. Jadi harta yang dizakati, yang disyarikahkan, yang dikerjasamakan itu bentuknya sama. Kalau si A sapi, si B sapi. Kalau si A emas, si B emas. Kalau si A beras, si B beras atau padi. Jadi harus sama jenisnya. Sehingga bila semisal yang satu berjenis kambing dan yang lainnya sapi, maka wajib dizakati sendiri. Nah, apabila misalkan ada orang syirkah, tapi syirkahnya itu tidak satu jenis, satu itu kambing, satunya itu sapi, maka nggak bisa zakatnya itu dihitung dari kumpulan kambing dan sapi. Jadi zakatnya itu dihitung dari apa? Sapi zakatnya sendiri, kambing zakatnya sendiri. Karena apa? Karena berbeda jenis. Kalau misalkan kambingnya tidak sampai nisab, sapinya tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Paham ya? Walaupun itu syirkah. Karena apa? Tidak mencapai satu nisab. Tapi kalau misalkan satu jenis terus nisabnya itu sudah mencapai yang ditentukan, misalkan kambing 40 harus mengukur satu kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi syarat yang pertama adalah nisab. Syarat yang pertama itu adalah berjenis sama. Baru syarat yang kedua adalah nisab. Jadi total harta keduanya mencapai satu nisab. Sehingga semisal si A memiliki 20 kambing dan si B 15 kambing, maka tetap tidak wajib disakati secara bersamaan meskipun si A masih mempunyai 20 kambing lagi yang tidak diakati syirkah. Jadi apabila si A memiliki 20 kambing, si B memiliki 15 kambing, kemudian kambing itu digabungkan, totalnya ada 35, disyirkahkan, dikerjasamakan. Nah, ini tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Paham ya? Tidak wajib zakat. Karena apa? Tidak mencapai nisab. Walaupun si A ini yang mempunyai 20 kambing itu mempunyai 20 kambing lagi yang mana tidak diakati zakat syarikah. Jadi andaikan si A ini tidak kerjasama, maka mencapai 40 kambing dan wajib mengumpulkan 1 ekor kambing. Paham? Sebenarnya seperti itu. Tapi karena 20-nya diakati akad syirkah, maka 20 sisanya itu tidak dihitung bersamaan dengan 20 yang diakati syirkah. Jadi beda, yang diakatin syirkah yang mana, yang tidak diakati syirkah yang mana. Nah, karena yang diakati syirkah itu tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakatnya karena totalnya 35. Enggak sampai 40. Paham ya? Itu harus dipahami tentang zakat syirkah. Syarat yang ketiga, akad syirkah terus berlangsung sampai 1 tahun. Jadi kerjasama antara si A dan si B ini langgeng atau sudah mencapai 1 tahun, sehingga kalau sudah mencapai 1 tahun sudah dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan belum 1 tahun sudah sampai nisab tapi belum sampai 1 haul, kemudian pas mau 1 haul habis hartanya, maka tidak wajib dizakati karena tidak mencapai 1 tahun. Bila harta yang ada mewajibkan adanya haul. Tapi kalau misalkan harta yang ada itu sesuatu yang dizakati tanpa ada haulnya, maka tidak wajib. Apabila yang dizakati itu hanya ada haulnya, maka tidak ada haulnya, maka tidak perlu menunggu haul, cukup 1 nisab. Tapi kalau misalkan barang tersebut harus ada haulnya, harus ada nisabnya, maka harus memenuhi syaratnya. Paham ya? Jadi cara menzakat zakat syirkah itu syaratnya ada 3. Yang pertama itu harus sejenis, dan yang kedua itu mencapai nisab ketika digabungkan, dan yang ketiga ketika digabungkan itu mencapai kerjasamanya 1 tahun. Kalau kurang 1 tahun tidak wajib dizakati. Apabila ada salah satu syarat yang kurang di sana, maka gagal ketentuan zakatnya, gak perlu zakat. Paham ya?
harus dipahami tentang zakat syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.